Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajeng Meliani Fitri. Di video kali ini Ajeng mau sharing tentang trauma healing. Sebelum pada videonya dan penjelasannya, Ajeng mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu BK Pasca Bencana Bapak Dr. Dudi Imanuddin Effendi MAG yang telah mengajarkan, membimbing dan juga memberikan tugas UAS ini kepada saya. Semoga video kali ini bukan hanya sebagai memenuhi tugas UAS, tapi juga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, lanjut, apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan trauma? Menurut American Psychological Association, trauma yaitu respon emosional terhadap suatu kejadian yang buruk, atau bisa dibilang perasaan kehilangan rasa aman yang terjadi pada seseorang akibat suatu peristiwa yang luar biasa. Nah, dan peristiwa yang menyebabkan trauma disebut dengan peristiwa traumatik. Nah, dan trauma itu bisa terjadi akibat misalkan bencana alam, peristiwa bencana alam, kehilangan orang yang disayang, dan sebagainya. Indonesia pada saat ini tentu sedang tidak baik-baik saja. Indonesia mengalami banyak bencana alam, baik banjir di mana-mana, longsor, jatuhnya pesawat, air laut yang mulai meluap, serta pandemi yang tidak kunjung berakhir. Tentu hal ini bisa menyebabkan trauma. Nah, seperti kasus longsor yang terjadi di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang. Nah, berita pada baru-baru ini yaitu dari kompas.com yang ditulis pada Selasa 19 Januari pada pukul 7:04 waktu Indonesia Barat, menyatakan bahwa kemarin Senin malam ditemukan 2 korban terakhir oleh tim SAR. Nah, Kepala Basarnas Bandung, Deden Ridwansyah, mengatakan dengan telah ditemukannya semua korban hilang, maka operasi tim SAR resmi ditutup pukul 21:35 waktu Indonesia Barat. Ditemukan bahwa adanya sebanyak 40 korban yang telah ditemukan, dan operasi tim SAR pada hari ke-10 fokus pencarian pada sektor 2 di lokasi pertama di Perumahan Pondok Daun. Nah, upaya ini membuahkan hasil. Dari pagi hingga malam tim SAR melakukan pencarian. Tim SAR menemukan 8 korban. Nah, dengan ditutupnya pencarian tersebut, tim SAR Bapak Deden Ridwansyah juga mengatakan bahwa banyak berterima kasih karena telah menerima banyak support, dukungan, dan spirit yang begitu besar pada tim SAR sehingga bisa menemukan korban hilang. Menemukan seluruh korban hilang. Adapun bagaimana sih upaya untuk menangani bencana ini, ditulis juga pada kompas.com pada hari Senin tanggal 18 Januari pukul 15:04 waktu Indonesia Barat, bahwa dari 1 hari pasca bencana longsor terjadi pada Sabtu 9 Januari lalu, juru bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Sumedang
Bapak Asep Taufik mengatakan bahwa total donasi yang terkumpul hingga saat ini yaitu 20 sebesar 2,2 miliar, maaf. Nah, terkumpul hingga pada tanggal Minggu 17 Januari. Nah, upaya mencegah kerumunan di lokasi penampungan donasi karena pandemi saat ini, maka Pemkab Sumedang telah membuka rekening donasi yaitu Bank BJB. Link nomor rekeningnya akan tertera di sini, dan donasi dikelola secara transparan dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat melalui aplikasi Sitabah dan dapat diakses melalui www.sumedang.go.id yang akan tertera di sini juga. Nah, pada saat ini total jumlah pengungsi pada saat ini yaitu 985 jiwa dari 279. Lalu bagaimana sih trauma healing yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri sebagai korban atau sebagai orang lain yang membantu korban, atau sebagai volunteer, sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, sebagai pihak ketiga untuk membantu. Nah, adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri sebagai korban itu, yang pertama, jangan menyaksikan berita terkait bencana. Hindari berita-berita terkait bencana karena itu bisa membuat kita mengingat kejadian yang telah kita alami, kejadian saat bencana. Yang kedua yaitu mengakui perasaan dalam diri, mengakui bahwa misalkan diri ini tidak baik-baik saja, diri ini merasa takut, cemas, khawatir, mengakui perasaan diri sendiri. Yang ketiga, mengajarkan untuk berpikir positif, selalu menanamkan berpikir positif dalam diri, dan juga berkegiatan produktif serta melanjutkan rutinitas. Karena juga adapun apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang lain kepada sang korban, yaitu kita bisa kita bisa mengatasi trauma tersebut dengan memberikan mereka rasa aman sehingga mereka nyaman dan tidak akan merasakan takut kembali. Juga berikan pada mereka waktu untuk menyalurkan emosi mereka. Jangan terlalu banyak bertanya, misalkan terlalu banyak bertanya apa yang terjadi, apa yang dirasakan, dan terlalu banyak bertanya, tapi membiarkan mereka mengatakan apa yang mereka rasakan. Kita hanya bisa mendengarkan dan mendengarkan mereka, keluh kesah mereka, lalu ajak berbicara karena berbicara untuk mengurangi ketakutan mereka, dan meluangkan waktu, bisa terapi. Nah, juga kasih relaksasi ditambah dengan zikir, doa-doa kepada mereka. Karena doa-doa. Nah, adapun yang bisa kita lakukan kepada anak-anak yang belum bisa mengatakan apa yang dirasakan atau apapun, kita bisa mengalihkan fokus mereka kepada sebuah permainan, seperti menggambar, menyalurkan perasaan mereka melalui gambar, atau menulis pesan-pesan yang bisa dimasukkan ke dalam botol, pesan-pesan positif, harapan-harapan, dan doa-doa. Nah, semoga dengan mengetahui apa yang bisa kita lakukan, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga bencana ini segera berakhir, dan semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bantuan-bantuan itu sampai kepada korban. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalam.